you. Okay, everybody, let's begin our class tonight by reading Basmalah together. Okay, thank you very much, and it is very nice to see you again tonight to study English together. So, what is simple present tense? Okay, simple present tense. Yaitu jenis waktu ya, yang digunakan untuk mengungkapkan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari or daily activity or daily routine. We use simple present tense. Ya. Coba sekarang keterangan waktu yang digunakan dalam simple present tense. Every morning, every day, every night, sometimes, always, never, etc. Ya, itu adalah keterangan waktunya yang sering digunakan dalam simple present tense. Oke, sebelum kita masuk pada polanya, saya ingin Anda untuk membuat kalimat. Coba Anda. Oke, please come forward and write what I say. Ibu saya memasak. Ibu saya memasak Oke, ibu saya memasak ayam. Ya. Oke, that's all. Thank you. Next, you please. Bapak saya sangat rajin. Sangat kuat. Yes, you can say. Nanti apa bisa? Yes, diligent. Okay, thank you very much. Okay, now everybody, please look at the whiteboard. Okay, my mother cooks chicken. So I want to ask you, just to remember the practice material, yeah? Cooks. So, what is the word class? Okay, verb, good. Cooks, verb, yeah? And then, diligent, what is the word class? Okay, adjective. So, because this is adjective and this is verb, yeah. So, usually when we want to make sentences or when we want to make sentence, we have to know the type of sentence. Yeah, the type of sentence. Okay, because my mother cooks chicken and we use verb here, so it is called verbal sentence. Kalimat verbal. Ini kalimat yang menggunakan kata yes. And this one, my father is very diligent. Is there any verb here? No. Okay, there is no verb, so it is called nominal sentence.
There is no verb. We use adjective here. Yeah. So that's why we have to use to be if. Yeah. So you have to understand this. Yeah. Okay, good. My mother cooks chicken. So this is, yeah, cooks is kind of job that is done very often or every day. Jadi memasak adalah pekerjaan yang dilakukan sehari-hari atau sering dilakukan. Maka ini digunakan dalam simple present. You can eat every time, every Sunday, for example. Ya. Oke. Jadi kita sudah bisa merumuskan, ya. Kita rumuskan polanya atau formulanya dalam kalimat simple present tense. Berarti apa? Subjek kita langsung pada subjeknya. Berarti he, she, it, plus okay, verb one, s or es plus complement. Oke, ini yang verbal ya. Kemudian yang nominal. Complement. Tidak harus adjektif. Bisa keterangan tempat. Ya. Can I, we, you, they. Plus to be, am, are. Plus complement. Ya. Oke, verbal nominal. Kalimat verbal itu kalimat yang menggunakan kata kerja. Kemudian nominal, kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Dan itu wajib menggunakan to be. Jangan ingat. Jadi nanti kalau kalian menulis kalimat bahasa Inggris itu betul ya. Minimal betul ya. Karena harus bisa membedakan antara kalimat verbal dan kalimat nominal. Jadi kalau Anda betul-betul paham ini, nanti Anda akan pede ya, menulis bahasa Inggris atau kalimat bahasa Inggris itu pede karena Anda sudah benar-benar paham polanya, pola kalimatnya. Ya. Jadi nanti Anda update status di Facebook pakai bahasa Inggris itu sudah PD. Oh, ini yang betul seperti ini. Ini adalah kalimat nominal, maka harus memakai to be. Oh, ini subjeknya my mother, she. Berarti to be-nya is. Ya, karena present seperti itu. Jadi kalau kalian sudah tahu rumusnya, sudah tahu polanya, ya harus pede. Ya. Jangan tidak pede. Tidak pede karena belum paham atau belum tahu ya. Tapi kalau Anda sudah paham, ya harus pede ya. Jangan sampai Anda sudah paham tapi ingin menulis itu nggak pede, itu nanti nggak bisa karena nggak dipraktekkan. Lupa ya. Jadi harus pede ya. Salah nggak apa-apa, yang penting pede. Oke. Sekarang kita mencoba untuk merubah kalimat yang sudah teman Anda buat. Ya, di sini sudah ada verbal, sudah ada nominal. Ya, my mother cooks chicken every day. Ini kalimat apa? Positif. Oke, positif.
Subjeknya apa? My mother. My mother. Berarti pronounnya apa? She. Ya, maka kita baik S. My mother cooks chicken every day. Ya, sekarang kita ubah. Ibu saya tidak memasak ayam setiap hari. Jadinya My mother does not cook chicken. Oke. Ya, siapa? My mother not cook. Nggak pakai es. Oke. Kemudian perhatikan. Di sini kan kalau pakai kata kerja kan pakai s atau s. Ya, ini yang sering terjadi kesalahan ya. Kadang kita hanya menerjemahkan secara terlok. Tidak, bahasa Inggrisnya no. Ya, padahal dalam bahasa Inggris tidak seperti itu ya. Ya, jadi kalau ini dirubah menjadi kalimat negatif, jadinya My mother doesn't cook or cooks with s or without s. without S. Oke, my mother Doesn't cook chicken every day. Oke, my mother doesn't cook chicken every day. Kemudian kita buat menjadi kalimat tanya. Does my mother cook chicken every day? Oke, does My mother cook chicken every day. chicken every Sunday? Oke, sudah tahu polanya ya? Oke, jadi does digunakan untuk siapa saja? She. Oke, he, she, it. Kalau Andi pakainya She. It. does. Anton Does. does. Oke, good. Paham ya yang ini ya? Verbal. Ini dasar sekali ya. Jadi Anda harus paham betul ya supaya Anda bisa menulis kalimat dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Kemudian kita lihat contoh berikutnya yang berupa nominal, tidak menggunakan kata kerja. My mother is very diligent. Yeah. Is there any verb in this sentence? No. No, there is no verb. So it is nominal sentence. We use adjective here. So that's why we have to use to be. That is because the subject is my father or he. Yeah. My father is very diligent. Okay, this is a positive sentence. Yeah. Affirmative sentence. Okay. Now we change this sentence into negative sentence. My father is not very diligent. Okay, my father is not very diligent. You cannot say my father not very diligent. That is not correct. Yeah. In nominal sentence, we have to use to be. Yeah. Positive, negative, and interrogative. Yes, you have to use to be. Yeah. In all types of sentence. Okay. Well, next, we change the sentence into interrogative sentence. It becomes Is my father very diligent? okay. Is My my father very very diligent? Okay, good. Yeah. So this is very easy. Actually you just need to practice a lot. Yeah. Jadi sebenarnya Anda hanya perlu banyak praktek supaya bisa. Ya. Okay, good. Okay, now please I said in Indonesia, then you say in English. I mean you translate it into English. Yeah. Well, from the first sentence, saya lapar. I'm
Saya lapar. I'm hungry. Saya tidak lapar. I'm not hungry. Apakah saya lapar? Am I hungry? Oke. Kamu lapar. You are hungry. Kamu tidak lapar. You are not hungry. Apakah kamu lapar? Are you hungry? Oke, good. Ya. Kadang ada yang sering membuat kesalahan dalam membuat interrogative sentence atau kalimat tanya. Apakah kamu lapar? Banyak sekali yang keliru dengan kata what. What you Hungry. ini salah, nggak ada dalam bahasa Inggris seperti ini, ya. Intinya, kalau kita membuat kalimat nominal atau kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, itu pasti menggunakan to be. Ya, to be itu digunakan dalam semua jenis kalimat, baik yang positif, negatif maupun interrogatif. Ya, kalau dalam kalimat tanya, ya tinggal to be-nya diletakkan di depan sendiri. Are you hungry? Now, what are you hungry? That is not correct. Ya. Apalagi do you hungry? Do is used in verbal sentence. Do, did, does. Ya. Oke. Does ya. He, she, it pakainya does, doesn't. Ya. He, she, it pakainya does atau doesn't. I, we, you, they do or don't. Ya. Kemudian he, she, it is. I am. We, you, they are. Ya. Saya sengaja membuat simple seperti ini supaya Anda mengimprove sendiri, ya, biar lebih paham. Tidak saya contoh semuanya, nanti kan proses berpikirnya itu kurang mendalam, ya. Dengan seperti ini kalian bisa merubah sendiri, biar akan lebih paham. Sekarang coba buat contoh masing-masing satu, verbal satu, nominal satu. Sorry, kita tambah, jangan satu, terlalu sedikit ya. Masing-masing dua, ya. Satu pakai subjek orang ketiga tunggal, satunya pakai subjek orang, ya bisa I, we, they, terserah. Begitu juga yang nominal, satu pakai subjek orang ketiga tunggal, kemudian satunya nanti pakai subjek I, we, you, they. Jadi empat. Ya, keempat itu dibuat menjadi positif, negatif, dan interrogative. Okay, let's discuss together. So please turn the shift. Okay, would you please write your sentence on the whiteboard. And then next, please write the nominal form. Cukup satu aja. That's one, ya. One only, nominal formnya. Thank you very much. Okay, next, please. Ini salah satu subjeknya I, we, you, they yang pertama ya. Then you, please. Yang nominal, subjek I, we, you, they. Choose one of them.
Okay, let's discuss together. Okay, this is verbal sentence, yeah. My sister studies English every night. My sister studies English every night. So what is the subject? My sister. Sister. He or she or she? She. Okay, studies, good. My sister doesn't study English every night. Does my sister study English every night? Okay, that's correct. Yeah. Next, I play football every Sunday. What is the subject? I. Why don't we use S or es? Why don't we add S or es? Because. Okay, because the subject is I, we, you, they. We don't add S or es. Yeah. Okay, I don't play football every Sunday. Good. Do you play or do I play football every Sunday? Okay, good. Next. This is nominal form or bentuk nominal. She is very beautiful. Okay. She is not very beautiful. Is she very beautiful? Oke, ini untuk menyatakan apa? Nominal. Yes, jadi nominal, ya. Ini oke, kata sifat adjective, beautiful, ya. Oke, next, we are in the office every Monday. Kita menggunakan apa di sini? A verb of place. There is no adjective here, but we use a verb of place. This is nominal, so we have to use to be. The to be are, the to be is are because the subject is we. We are. You are. They are. Okay, Tony is. Donna Is. Tony and Donna. Are. My mother. Is. My mother's. Are. Oke, my mother's. Ya, ibunya dua, satu ibu kandung, satu ibu Tiri. ibu mertua. Oke, my father Is. my father's. Are. My brother. Is. My brothers. Are. My sister. Is. My sisters. Are. Jadi harus tahu subjeknya. Jadi Anda harus hati-hati, harus jeli, harus teliti dengan subjeknya, karena itu nanti akan menentukan penggunaan to be-nya, disesuaikan dengan subjeknya. Oke, jangan sampai keliru ya. Subjeknya they, kok to be-nya is, they is nggak ada dalam bahasa. Jadi jadinya they are, they were, past. Ya, good. We are in the office every Monday. We are not in the office every Monday. Are we in the office every Monday? Good. Pokoknya kita harus memperhatikan, terutama dalam kalimat negatif, interrogatif. Jangan we not in the office every Monday. That is not correct. Kita selalu menggunakan to be, ya, apapun bentuknya, baik positif, negatif atau interrogatif. Bedanya kalau interrogatif to be-nya diletakkan di depan. Kalau negatif to be-nya diletakkan setelah subjek. Paham sampai di sini? Insyaallah. Harus jelas ya. Nah, kalau tidak paham Anda harus sering praktek supaya tidak lupa. Ya, practice makes perfect. Kan ada istilahnya ya, practice makes perfect. Makanya Anda harus praktek. Oke ya. Kita ulangi, kita review sebentar. Jadi simple present tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk mengungkapkan kegiatan sehari-hari atau untuk daily activity atau daily routine. Kata
keterangan waktu atau time signals yang sering digunakan dalam simple present tense. Every day, every night, every Monday, always, sometimes, etc. Ya. Kemudian bentuk-bentuk kalimat dalam simple present tense ada bentuk nominal. Ya. Bentuk verbal itu bentuk yang menggunakan kata kerja. Bentuk nominal adalah bentuk yang tidak menggunakan kata kerja. Ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian untuk verbal kita harus bisa membedakan ya, terutama dalam kalimat ya, dalam kalimat bisa dalam kalimat negatif atau dalam kalimat interrogatif ya. Do, does itu digunakan untuk subjek she, it. Do, don't digunakan untuk subjek I, we, you, they. Jelas ya? Ya, saya rasa untuk materi ini sangat simple, namanya aja simple present tense, jadi sangat simple dan ini harus benar-benar Anda kuasai, baik karena Anda tinggal di Ma'had Al-Jami'ah ya. Jadi harus menguasai bahasa Inggris kemudian terutama teori-teorinya ya dalam grammar. Karena apa? Kebanyakan mahasiswa ya yang jurusannya bukan bahasa Inggris itu biasanya kelemahannya di bahasa Inggris, kelemahannya di grammar. Ya. Banyak sekali yang paham ya ketika ada ngomong bahasa Inggris paham ya. Tetapi ketika ditanya grammarnya itu enggak paham ya. Padahal sebagai akademisi ya, sebagai mahasiswa ya, itu harus benar-benar paham dengan tata bahasanya. Karena apa? Karena biasanya kalau ini kaitannya dalam tulis menulis. Ya. Jadi kalau Anda benar-benar paham grammarnya, jadi nanti ketika menulis itu grammarnya betul, tata bahasanya betul. Walaupun jurusan Anda bukan bahasa Inggris. Seperti itu. Ya, karena biasanya yang bukan jurusan bahasa itu hanya kelemahannya banyak yang di grammar. Walaupun bisa memahami bahasa Inggris, ya, kosakatanya banyak, ya, bisa ngomong bahasa Inggris, ya, tapi kadang grammarnya kurang bisa memahaminya, itu maklum ya. Tapi sebagai pembelajar yang baik itu harus berusaha supaya benar-benar paham dan bisa, itu sebagai good learner ya. Anda harus menjadi pembelajar yang baik, jangan hanya belajar tapi berusaha untuk menjadi pembelajar yang baik. Paham maksud saya? Pembelajar yang baik itu berusaha untuk benar-benar paham, benar-benar menguasai ya. Okay. Well, if there's no question, I think that's all for tonight. And thank you very much for your attention. And let's close by reading Hamdalah together.